Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Agista Windasari Mangikini, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada video kali ini, saya akan melakukan aksi nyata dari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pra-observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Ingke Matarau. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Baik Ibu, jadi sebelum kita melakukan observasi nanti di kelas, kita sekarang akan melakukan pra-observasi, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Baik, untuk yang pertama Ibu yang ingin saya tanyakan tentang apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat observasi nanti. Untuk pembelajaran ini, tujuan yang ingin saya capai adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis alat indera manusia. Alat indera, oke. Kemudian untuk area pengembangannya, untuk pembelajaran di kelas nanti apa Ibu? Untuk area pengembangannya, saya mengharapkan peserta didik dapat mengetahui bagian-bagian mata dan fungsinya. Bagian mata, panca indera ya Ibu, bagian mata dan fungsinya. Ya, untuk strategi yang sudah Ibu persiapkan nanti untuk pembelajaran di kelas, kira-kira menggunakan strategi apa? Untuk strategi pembelajaran, yang pertama itu saya menggunakan dulu model pembelajarannya. Oh ya, oke, model pembelajarannya itu discovery learning. Discovery learning. Kemudian strateginya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, berarti nanti akan ada diferensiasi di kelas ya Ibu. Kalau boleh tahu nanti diferensiasinya, diferensiasi konten, proses, atau produk? Untuk diferensiasinya nanti akan ada diferensiasi proses pada saat peserta didik mengerjakan LKPD yang disiapkan. Baik. Kemudian diferensiasi produk yang dihasilkan oleh masing-masing kelompok itu akan berbeda. Oke, jadi ada diferensiasi proses dan produk. Kemudian tadi Ibu bilang bahwa nanti anak-anak akan dibagi dalam kelompok. Ya. Nah, kalau boleh tahu Ibu, nanti kelompok ini akan dibagi berdasarkan kemampuan siswa atau berdasarkan minat atau gaya belajar? Untuk pembagian kelompok pada pembelajaran ini saya menggunakan teknik random. Oke, secara acak saja. Oh, secara acak. Oke, baik Ibu. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, yaitu mengenai waktu pelaksanaannya. Kapan dan di jam keberapa nanti? Untuk waktu pelaksanaannya, rencananya saya akan menggunakan pada hari Rabu. Hari Rabu lusa ya? Rabu lusa. Hari Rabu. Di jam pertama sampai jam kedua. Hari Rabu jam pertama dan kedua. Oke, baik Ibu, kalau begitu selamat mempersiapkan diri, semoga nanti pada saat observasinya lancar. Nanti saya juga akan menemani Ibu pada saat observasi. Ya. Baik, teman-teman guru hebat, demikian kegiatan pra-observasi saya. Sampai jumpa pada kegiatan observasi berikutnya. Terima kasih. Siap. Berkat. Selamat pagi, silakan duduk. Bagaimana hari ini? Ada yang tidak sarapan tadi? Ada? Angkat tangan. Waduh, hampir semua tidak makan. Sebentar kalau ada yang pingsan, tinggal kita bawa di tengah lapangan, San. Ya toh? Oke. Sekarang, seperti biasa. Ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Ini banyak yang kosong-kosong. Berapa orang? Adi Papa? Alpa. Ini Okta? Alpa juga. Ya. Siapa lagi yang Alpa? Nova. Ya, siapa yang rumah dekat Nova? Kemana dia? Atau pergi pesta? Pergi pesta? Oke ya. Sekarang Ibu mau tanya. Ya, sebelum kita masuk di materi selanjutnya, ya. Minggu lalu kan kita sudah bahas tentang apa minggu lalu, Sem? Tentang apa? Sistem otak atau sistem saraf, ya. Sistem otak atau sistem saraf. Sistem saraf pusat itu ada
3 bagian. Apa saja? 1, otak. 2, sumsum tulang belakang. 3, sel saraf. Ya, sel saraf. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ke masuk ke dalam materi, ya, supaya Roh Kudus masuk di kita punya otak di sini, supaya sebentar jangan ada yang menguap, mengantuk. Satu orang maju dulu, kita berdoa dulu, supaya itu roh-roh yang baik masuk ke dalam tubuh. Satu orang maju. Ayo sudah. Berdoa satu orang. Ayo sudah. Yang agama Katolik, Protestan, maju sudah satu orang. Oke. Sikap doanya bagaimana? Syabrak, baik guru serta teman-teman mengajar menghadapkan dan doa. Untuk itu izinkanlah saya membawa dari bidang ajaran Kristen Protestan. Kita Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari malam hingga pada pagi yang cerah. Pada pagi yang cerah ini Bapa, kemana anakmu tidak mau belajar di kelas ini, dan Bapa jaga dan sertai kami di dalam kelas, sehingga apa yang kami kerjakan boleh sesuai dengan firman. Ini doa yang akan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, terima kasih Semi. Kita bangun dulu, kayak macam mengantuk semua. Berdiri dulu. Kita tepuk semangat dulu ya. Bisa? Oke. Tepuk semangat. Ding, dang, dang, dang. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. Aha, aha. Aha, aha. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Ya. Kita lanjut ya. Tadi ada yang bilang sistem saraf itu dibedakan atas 3, Ibu. Yang pertama adalah otak. Yang mengontrol semua gerakan dalam tubuh. Yang kedua apa tadi? Sumsum tulang belakang. Yang ketiga adalah sel saraf. Tadi Ibu katakan bahwa saraf itu mengatur seluruh gerakan tubuh. Oke. Contohnya sekarang. Kalau misalnya kita bawa motor, terus di depan itu ada trek yang muat pasir. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi tertiuplah itu pasir. Masuklah di mata. Kira-kira bagaimana kau punya reaksi kalau ada pasir atau debu yang masuk di kau punya mata? Bagaimana reaksimu pertama kali ketika ada kotoran yang masuk di mata? Kau pasang begini saja? Atau bagaimana dia punya reaksi? Kalau ada kotoran masuk di mata, bagaimana kau punya gerakan pertama kali? Tutup mata. Ada lagi yang lain? Selain tutup mata? Kedip mata dia bilang. Kedip mata. Kau main mata dengan pasir. Ya. Kucak mata. Biasanya kalau ada sesuatu yang masuk langsung begini. Tiba-tiba sudah merah. Ya. Nah, yang merespon adanya kotoran, yang merespon adanya benda asing masuk ke dalam mata adalah sistem saraf. Kau punya otak ini. Kalau kau punya sistem saraf tidak berfungsi dengan baik, biar itu batu kerikil yang jatuh di biji mata juga kau pasang begini, ya toh? Ya toh, kalau tidak merespon segala sesuatu. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagian-bagian tubuh yang merespon gerakan atau rangsangan dari luar. Salah satunya adalah tadi apa? Mata. Sekarang, kalau kalian mendengar ibu punya suara itu mendengar menggunakan telinga. Telinga itu indera apa? Pendengaran. Kalau kita makan sesuatu, makan daging di pesta, makan buah-buahan, rasanya macam-macam. Itu apa? Indra perasa. Indra perasa. Ada di mana itu? Lidah.
Yang bisa kita gunakan untuk merasakan panas, dingin, indera apa? Materi kelas 7 apa? Indera peraba atau kulit. Yang bisa kita rasa, ini macam bau tai anjing ini. Macam bau-bau sate ini. Itu apa? Indera apa? Penghirup atau penciuman atau indera, ya? Atau hidung, ya toh? Ya. Kalau kita punya indera penciuman masih berfungsi dengan baik, ya, itu biar orang masak ikan kering dari jarak di SD San Joko cium. Wih, macam bau enak ini, ya toh? Nah. Baunya masuk di hidung, mulai masuk ke dalam otak, yang mencerna bahwa itu yang kau cium adalah bau ikan kering. Sampai di otak masuklah ke perut. Ya toh, kalau sudah cium bau makanan pasti merasakan lapar. Lapar dia bilang. Ah, salah satu yang tidak makan pagi. Ya, lapar ibu. Kalau lewat depan orang yang jual bakso langsung lapar. Ya, seperti itu ya. Oke. Sekarang ibu punya gambar. Ya. Gimana Pak gambar itu? Oke. Ini buah apa ya? Pisang. Warnanya apa? Kuning kok. Nah, berarti pisangnya sudah apa ini? Sudah masak. Berapa kalau di pasar ya kalau jual di sini? 10.000. Ada yang bilang 5.000 ibu. Ini buah apa? Warnanya apa apel? Kulit warnanya apa? Ungu. Ya, karena ibu punya peri tidak jelas dong bilang ungu. Warna merah. Warna merah ya. Ini buah apa? Anggur. Anggur itu ada banyak warna toh? Nah, ada anggur yang warna hitam, ada yang warna ungu, ada warna merah, ada warna hijau. Ya. Buah apa ini kawan? Jeruk. Jeruk itu kulitnya warna apa? Ada yang kuning, ada yang orange. Berarti ada yang matanya tersehat. Ya. Warna apa kalau jeruk itu? Kuning. Kuning dengan orange itu sama tidak? Hah? Tadi pisang warnanya kuning. Sekarang jeruk juga kuning. Ya. Oh, orange. Ini apa ini? Ini apa? Semi merah. Ya. Strawberry warnanya merah ya. Kenapa kita bisa melihat ini warna-warna? Kenapa kita bisa membedakan ini warna merah, ibu, ini warna hijau? Kenapa? Menggunakan apa? Mata. Mata itu siapa yang buat? Hah? Tuhan Yesus, ibu. Nah, ya. Jadi salah satu indera yang kita miliki yaitu indera penglihatan mata itu adalah ciptaan Tuhan. Ya. Ciptaan Tuhan yang harus kita jaga. Ya. Harus kita jaga, harus kita syukuri. Kalau Tuhan tidak cipta ini dua bola mata ini, kau tidak bisa lihat apapun yang ada di dunia. Ya. Tidak bisa lihat. Bayangkan kalau pagi-pagi kau bangun tidur gelap semua. Ya. Gelap tidak lihat apa-apa. Pasti kita seperti orang bingung toh? Ya. Kita patut bersyukur setiap pagi kita buka mata masih kau lihat. Ya. Kau lihat sekeliling di kamar. Masih lihat orang tua yang ada di rumah. Itu semua karena Tuhan. Ya. Jadi harus banyak bersyukur.
Bersyukur. Caranya bagaimana bersyukur? Ya, selain berdoa, ucap terima kasih, menjaga apa yang Tuhan sudah berikan. Jangan ini mata bagus-bagus, mulai kau tempel segala macam. Ya, mulai pakai segala macam, akhirnya matanya rusak. Berarti kau tidak menghargai Tuhan yang ciptakan itu. Ya, kau tidak menghargai Tuhan yang menciptakan. Oke. Sekarang, ya, kita akan mendiskusikan tentang mata. Bagaimana itu mata bagian luar, ya, bagian dalam, ya, dia punya bagian dalam ini seperti apa? Kita akan melakukan diskusi kelompok seperti biasa, ya. Jadi kelompok yang sudah kita bagi setiap minggu, silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Kelompok 1 di mana? Silakan atur mejanya. Kelompok 2 di mana? Ya. Ibu kasih waktu kalian untuk tenang. Sudah rileks? Sudah? Oke, pasti tadi ada yang menghayal. Aduh, coba ini ada es kelapa muda, ya toh? Ada yang sudah menghayal masuk di dalam kulkas ini tadi, ya toh? Nah, oke. Sudah ya? Sudah siap semua? Sudah. Oke. Sekarang kita mulai dengan presentasi. Ya. Ibu tidak mau tunjuk kelompok 1, kelompok 2. Kelompok mana yang sudah siap betul-betul mau tampil di depan? Angkat tangan. Tidak ada yang siap? Atau ibu harus tunjuk? Oke, kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Silakan. Pulang. Berdasarkan cerita tersebut, dapatkah kalian menyebutkan indera apa saja yang dikaruniakan Tuhan kepada kita untuk menikmati keindahan Danau Waikuri? 1. Suara deburan ombak, indera telinga. 2. Suara kicauan burung, indera pendengar. 3. Gradasi warna biru, hijau putih, indera mata. Beri tepuk tangan buat kelompok 1, silakan. Kelompok mana lagi? Kelompok 2, silakan. Pentingnya menjaga kesehatan mata. 1. Makan makanan yang banyak mengandung vitamin A. Contohnya sayuran dan buah yang berwarna merah atau orange. 2. Penyerapan harus cukup. Jarak membaca 30 cm. 3. Menonton televisi jam terlalu lama atau terlalu dekat. 4. Beristirahat yang cukup. Dari pembelajaran hari ini, apa yang dapat kita simpulkan? Bagian luar mata, bagian dalam mata, cara kerja mata, cara menjaga mata, ya? Sudah? Oke. Sekarang dikumpulkan hasil diskusinya, tulis nama kelompoknya, ya, tulis nama anggota kelompoknya siapa-siapa di situ.
Terus di bagian belakang ya. Sudah? Oke, minggu depan ya. Kan tadi kita sudah belajar tentang apa, Ma? Mata, ya toh? Minggu depan kita belajar tentang apa yang kita pakai untuk mendengar? Teli? Jadi minggu depan kita akan belajar tentang indera pendengaran, ya. Indera pendengaran. Oke? Sudah? Silakan dikumpulkan. Sudah? Sudah? Materi ajarnya bawa pulang saja. Tidak apa-apa. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kedua. Oke. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, tolong tepuk cinta dulu untuk Ibu. Karena Ibu sudah kasih banyak-banyak cinta dari tadi ini. Oke? Berdiri dulu. Cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Terima kasih cinta kamu. Duduk silakan ya. Oke. Ya. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaannya setelah belajar tadi? Oke, terima kasih. Puji Tuhan sudah senang semua. Ya. Untuk mengakhirinya, tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan doa sebelum kalian istirahat. Atau orang? Novita. Sikap doanya bagaimana? Oke, terima kasih. Selamat sore Ibu Winda. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Pak. Oke, sesuai kesepakatan kita, saya akan menjadi observer untuk melihat proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Winda terhadap teman rekan sejawatnya. Tidak berpanjang kata, kita mulai saja percakapan coaching untuk supervisi akademik ini. Silahkan Ibu. Baik. Ibu Inke, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Kabar baik. Oke. Baik Ibu, jadi kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas, saya sudah melihat pembelajaran yang Ibu lakukan, jadi kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Iya, baik, siap. Oke. Yang pertama saya mau tanya dulu, kira-kira kemarin pas pembelajaran di kelas itu bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya pas pembelajaran itu awalnya saya gugup. Karena kan tidak biasa direkam, tidak biasa ada yang memantau di belakang. Nah, kemudian yang berikut saya sedikit khawatir karena jumlah peserta didik ini mulai berkurang. Tidak seperti yang saya harapkan. Jadi saya berpikir bahwa jangan sampai pelaksanaan pembelajaran saya tidak maksimal saat itu. Jadi ada rasa khawatir sedikit. Tapi puji Tuhan pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik. Iya, sesuai dengan yang kemarin kita sama-sama lihat di kelas. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan dari yang kemarin sudah dilakukan di kelas itu, apakah sudah tercapai atau belum? Dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, kan ada 2 tujuan yang saya harapkan didapat dari peserta didik. Tapi untuk tujuan yang kedua itu saya rasa kurang maksimal, karena yang pertama bahwa itu materinya cukup luas. Nah, pemahaman siswa
ada yang kurang percaya diri untuk mereka menampilkan hasil diskusi, jadi ada masih ragu-ragu. Nah, jadi kurang penguatan dari materi yang tujuan kedua tentang fungsi mata. Jadi masih ada siswa yang belum percaya diri untuk presentasi di depan kelas. Lalu menurut Ibu, apa yang menjadi alasan siswa-siswa ini mereka tidak percaya diri? Nah, dari pengamatan saya, yang menjadi kendala siswa itu tidak percaya diri, yang pertama itu adalah minat belajar mereka yang pertama. Nah, minat belajar mereka yang mungkin kurang. Kemudian yang berikut dalam rancangannya itu LKPD yang saya tampilkan saat itu kan kita melakukan saya menggunakan RPP berdiferensiasi. Jadi pada saat itu proses yang diferensiasi proses. Jadi LKPD yang saya tampilkan, yang saya berikan kepada kelompok-kelompok itu berbeda-beda. Jadi ada LKPD yang memang belum dipahami. Jadi mereka kurang menonjolkan minat belajar mereka pada saat menerima LKPD yang mungkin lain dengan kelompok yang lain begitu. Jadi ada yang dapat tugas yang menurut mereka menarik, mereka bagus untuk menampilkan. Sedangkan teman lainnya, kelompok lain yang mendapatkan tugas yang kurang menarik untuk mereka, mereka pasif, sepertinya pasif begitu. Oh iya. Jadi tergantung dari yang jadi hambatan kemarin dari minat belajar anak-anak ya, dengan tidak sesuai dengan LKPD yang Ibu siapkan. Nah, kalau seperti itu Ibu, berarti Ibu apakah Ibu sudah mencari solusi bagaimana sehingga LKPD atau pembelajaran seperti apa yang Ibu siapkan bisa sesuai dengan minat atau gaya belajar mereka? Apakah sudah ada solusi atau langkah apa? Kalau dari saya, dengan pembelajaran yang kemarin, satu hal yang dapat saya amati, yaitu dengan LKPD yang berbeda-beda, itu kita bisa tahu bahwa, oh ternyata minat siswa itu mereka lebih senang untuk menggunakan media berupa gambar. Menyusun gambar, menempel gambar, membuat poster, itu lebih menarik dibandingkan hanya membaca artikel. Nah, jadi menurut saya dari pengamatan pembelajaran kemarin, saya mengambil satu garis lurus bahwa saya akan lebih banyak lagi membuat pembelajaran itu lebih menarik dengan menampilkan banyak gambar, membuat media seperti puzzle, menyusun gambar, kemudian membuat poster. Jadi lebih menarik minat siswa untuk belajar. Iya. Baik, Ibu. Berarti sepertinya Ibu juga bisa melakukan asesmen diagnostik, begitu. Jadi kita bisa tahu anak ini dia lebih suka mungkin lebih suka gambar begitu secara visual, atau mungkin dia lebih suka yang auditori, melihat dan mendengar, atau dia lebih suka yang kinestetik, begitu ya Ibu. Baik Ibu. Lalu terkait dengan solusi yang tadi sudah Ibu katakan itu, apakah ada pihak-pihak lain yang akan Ibu libatkan untuk menyelesaikan hambatan atau masalah yang sering Ibu hadapi di kelas? Untuk tindak lanjut, untuk memperbaiki atau kita merancang LKPD yang bagus untuk peserta didik saya, rencananya akan berkolaborasi dengan sesama guru MIPA untuk membuat berbagai macam media yang kita bisa gunakan bersama. Itu saja. Baik, berarti luar biasa Ibu. Berarti memang kita sebagai guru itu sangat membutuhkan kolaborasi dengan rekan sejawat. Ya Ibu. Untuk mungkin yang ini pertanyaan terakhir dari saya, dari solusi kemudian rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan itu kapan akan dilaksanakan? Untuk rencana tindak lanjut, saya akan mempergunakan di jam mengajar saya, di jam mengajar saya di mata pelajaran MIPA untuk kelas 9. Jadi saya akan mencoba di semua kelas. Saya akan melihat bagaimanakah progresnya ketika kita menggunakan media-media gambar. Oke, berarti Ibu sangat bersemangat ya, mau langsung diterapkan pada saat pembelajaran nanti di kelas. Luar biasa. Baik Ibu, saya rasa untuk percakapan pasca observasinya cukup untuk sampai di sini. Kemudian yang saya harapkan adalah pada saat nanti Ibu bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat atau teman-teman MGMP, bisa menemukan
solusi atau langkah yang lebih baik lagi untuk bisa mencapai pembelajaran yang lebih baik, yang tentunya yang berpihak kepada murid. Ya, terima kasih. Mungkin dari saya itu saja Ibu. Terima kasih. Semoga nanti kalau untuk perkembangan selanjutnya saya harapkan Ibu bisa sharing lagi ke saya Iya, supaya kita pasti. bisa Iya. tahu hasil dari observasi yang sudah kita lakukan ini. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke. Bagus sekali Bu Winda. Coaching yang diberikan pada rekan sejawatnya. Dari diskusi tadi yang saya dengar bagus sekali pertanyaan-pertanyaan untuk menggali hambatan yang ditemukan dalam kelas. Di sini yang cukup menarik itu ada satu masalah yang disampaikan, yaitu ada siswa yang tidak paham dengan LKPD yang diberikan, LKPD berdiferensiasi yang diberikan oleh guru. Itu pertanyaan pertama itu sudah bagus sekali. Langkah apa yang dilakukan untuk memperbaiki itu? Tetapi itu kan yang Ibu tanya memperbaiki untuk kegiatan yang akan datang. Alangkah baiknya Ibu tanya dulu saat pembelajaran terjadi, langkah apa yang Ibu teman lakukan saat pembelajaran berlangsung supaya ini siswa di dalam kelas ini bisa tidak bingung lagi dengan LKPD yang di jalan diberikan. Itu pasti ada. Mungkin Ibu PDKT atau Ibu apa itu kan Ibu yang tahu dalam kelas. Itu pertanyaannya mungkin tadi tidak muncul. Ya. Tapi secara keseluruhan menurut saya bagus sekali. Walaupun di pertengahan tadi bukan hanya coaching saja, tapi ada fasilitasi juga di dalam. Tapi bagus sekali lah menurut saya. Namanya kita saling sharing itu perlu. Jadi kalau ada teman kita sebagai guru penggerak, ada teman-teman yang mau minta kita untuk membantu mereka, jangan segan-segan untuk membantu. Harus selalu terbuka siapa saja. Oke Ibu Winda? Ya. Mungkin sampai sini saja percakapan kita. Ya. Saya harapkan Ibu dan teman-teman semua semakin berkembang ke depan, saling membantu, saling membagi informasi untuk perkembangan kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Makasih Ibu. Terima kasih. Ya. Oke.